tragis Pade Jarwo, Sugihan Kutowarak. Sore itu, kedatangan Pade Jarwo ke rumah keluarga Lek Slamet ternyata membuat Lek Slamet dan istri serta kedua anaknya menjadi cemas. Pade Jarwo yang datang dengan wajah merah serta amarahnya yang meluap-luap pun sontak membuat Lek Slamet sangat takut kala itu. Memang kemarahan Pade Jarwo bukan disebabkan oleh keluarga Lek Slamet, tapi watak keras serta arogan dari Pade Jarwo itulah yang membuat keluarga Lek Slamet ketakutan. Sore menjelang maghrib itu, Pade Jarwo langsung mengatakan tujuannya datang ke rumah Lek Slamet, yang saat itu sungguh membuat Lek Slamet kebingungan. "Aku kehabisan modal. Hari ini tolong pinjami aku uang 2 juta agar aku bisa belanja lagi," ujar Pade Jarwo dengan nada suara yang besar dan sangat berwibawa itu. Pade Jarwo yang memang terkenal sebagai seorang tengkulak hasil pertanian di desanya itu seringkali kehabisan modal lantaran dia sering mencari benda-benda bertuah seperti bambu petuk, keris semar mesem, batu anti tembak, batu mira delima, dan benda-benda bertuah lainnya. Tapi belum ada satupun benda bertuah asli yang didapatnya. Kendati demikian, Pade Jarwo tidak juga mau berhenti untuk tetap mencari benda-benda asli yang dianggapnya akan memberikan keuntungan besar baginya kelak. Dan karena sangat terobsesi dengan benda-benda bertuah, Pade Jarwo pun rela menghabiskan banyak uang untuk mencari benda-benda keramat itu, hingga ke daerah lain bahkan sampai keluar kota. Masalah berat pun dialami Pade Jarwo karena ambisinya yang menginginkan benda-benda bertuah dengan harga miliaran rupiah itu. "Terus terang, saya tinggal punya uang simpanan 1 juta rupiah, Kang. Itu juga untuk persiapan biaya ASIH masuk ke sekolah SMA nanti, Kang," balas Lek Slamet sambil menundukkan kepalanya. "Jadi kamu sudah tidak percaya lagi sama aku, Lek? Hah?" tanya Pade Jarwo sambil menatap tajam langit-langit rumah Lek Slamet. Bukannya saya tidak percaya, Kang. Sumpah, saya dan istri saya itu hanya punya simpanan uang 1 juta. Itu pun untuk persiapan anak kami ASIH masuk ke jenjang SMA, Kang," balas Lek Slamet dengan tenang. "Oh alah, rupanya sih sudah mau masuk SMA ya? Ya sudah, kalau begitu aku pinjam dulu uang itu sebagian, dan dalam 7 hari ke depan uang itu akan aku kembalikan," ucap Pade Jarwo yang membuat Lek Slamet sedikit lega saat itu. Setelah mendapatkan uang yang diberikan oleh Lek Slamet, Pade Jarwo pun segera berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah kepergian Pade Jarwo, Bu Marti dan Asih serta Joko pun menghampiri Lek Slamet yang kala itu masih duduk di kursi ruang tamunya. Bu Marti yang merasa tidak enak hati kepada suaminya itu lalu meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh kakak tertuanya tersebut. "Pak, maafkan Mas Jarwo ya. Dia itu selalu saja menyusahkan kita," ujar Bu Marti lirih kepada Lek Slamet suaminya. "Ya kalau tidak dituruti, Kang Masmu itu bisa lebih membuat kita susah lagi, Bu," balas Lek Slamet dengan senyum kesal terpancar di wajahnya. Ya, Pade Jarwo adalah kakak tertua dari Bu Marti, yang juga adalah kakak ipar dari Lek Slamet. Pade Jarwo yang terkenal memiliki perangai kasar itu sudah seringkali mengamuk dan membuat keributan di rumah adik-adiknya jika apa yang dimintanya tidak dipenuhi. Dan karena hal itulah, hampir seluruh keluarganya takut kepada Pade Jarwo yang memiliki tubuh tinggi besar dan juga terkenal memiliki ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu kebatinan. 1 minggu berlalu dari kejadian itu. Pade Jarwo kembali mendatangi rumah Lek Slamet, tapi kala itu Pade Jarwo terlihat santai dan dengan senyum mengembang di wajahnya.
Entah apa yang sedang dialami Pak Dejarwo saat itu, tapi tiba-tiba saja dia menjadi orang yang santun dalam bicara dan juga sangat ramah terhadap keluarga Les Slamet. Tapi sebelum kedatangan dari Pak Dejarwo, Asih sempat dibuat bingung dengan hilangnya foto dirinya yang terpasang di dinding ruang tamu rumahnya. Asih yang menanyakan hal itu kepada ibu dan bapaknya malah dibuat kesal karena kedua orang tuanya itu malah meledek Asih dengan candaan yang membuatnya sangat kesal. Wah, pantesan mulai banyak tikus di rumah. Ternyata fotomu yang ada di depan itu hilangin, Dok. Ujar Les Slamet yang mulai meledek anak gadisnya itu. Bapak ya yang mindahin, balas Asih dengan wajah kesalnya. Loh, buat apa Tondo? Bapak kan juga ndak tahu kemana fotomu pergi. Coba nanti kamu tanya Mas Joko ya, Dok. Barangkali dia yang mindahin. Balas Les Slamet menjelaskan kepada Asih. Setelah Pak Dejarwo datang, Asih pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan begitu saja ia melupakan foto di bingkai yang tadinya terpajang di dinding ruang tamu rumahnya itu. Karena merasa takut dengan kedatangan Pak Dejarwo, Asih pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan tidak bersuara sama sekali. Loh, Asihnya mana? Ini, Pak dibawakan makanan enak ini loh, ujar Pak Dejarwo dengan wajahnya yang terlihat sangat senang kala itu. Walah, sampean ini kok repot-repot pakai bawa makanan segala Thomas. Kita baru saja selesai makan, balas Les Slamet yang merasa sungkan dengan kedatangan kakak iparnya yang tampak sangat berbeda sore hari itu. Sudah, kamu tenang saja. Aku ini baru saja mendapatkan keuntungan besar hari ini. Dan aku datang ke sini untuk mengembalikan uang yang sudah aku pinjam kemarin itu, jawab Pak Dejarwo sambil tersenyum. Kita makan sama-sama. Ini, aku bawakan sate ayam, sate kambing, ada juga ini, sop kambingnya. Panggil, Joko sama Asih dipanggil, imbu Pak Dejarwo yang membuat suasana terasa sangat indah hari itu. Karena merasa sangat senang dengan sikap Pak Dejarwo malam itu, Les Slamet dan Bu Marti pun langsung memanggil kedua anaknya untuk ikut makan bersama dengan Pak Dejarwo yang memang selama ini terkenal sangat menakutkan. Ketika keluarga Les Slamet sedang menikmati makanan yang dibawa oleh Pak Dejarwo, ternyata Asih sama sekali tidak mengambil sate dan sop kambing yang dibawa oleh Pak D-nya tersebut. Tapi demi menjaga perasaan Pak Dejarwo, Asih mengambil nasi dan lauk yang dimasak oleh Bu Marti hari itu. Selain dia masih kesal atas kehilangan foto dirinya yang biasanya terpampang di dinding ruang tamu rumahnya, Asih juga merasakan jika ada sesuatu yang aneh dengan sikap Pak Dejarwo kala itu. Asih yang beberapa kali menangkap tatapan tajam Pak Dejarwo ke arahnya semakin yakin dengan adanya hal janggal dengan sikap baik Pak Dejarwo tersebut. Setelah selesai makan bersama, Pak Dejarwo pun langsung berpamitan pulang. Tak lupa, dia pun juga memberikan uang jajan kepada Joko dan Asih. Hal itu sangat membuat Joko senang dan juga membuat Les Slamet serta Bu Marti heran dibuatnya. Tapi sikap berbeda masih terlihat pada Asih yang menganggap apa yang dilakukan Pak D-nya tersebut sangat mencurigakan. Ketika malam semakin larut dan semua keluarganya sudah tertidur lelap, Asih mulai merasakan kejadian aneh yang baru saat itu dialaminya. Asih ingat betul kala itu pintu kamarnya yang sudah tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka keras dengan sendirinya. Lalu di balik pintu kamar Asih yang terhempas itu muncul asap putih yang perlahan menutupi pandangannya ke arah ruang tamu rumahnya. Dan tidak lama setelah itu muncul sosok makhluk bertubuh gempal bertelanjang dada dengan rambut panjang yang acak-acakan serta tubuhnya yang terlihat hitam legam. Makhluk dengan dua taring panjang di sudut bibirnya itu mulai menyeringai ke arah Asih, dan yang membuat Asih mulai ketakutan, sosok makhluk bertubuh besar itu mulai berjalan maju ke arah Asih berada.
Tapi yang membuat Asih sangat heran, makhluk bertubuh besar itu memiliki wajah yang sangat persis dengan wajah Pade Jarwo. Dan tidak hanya itu, dari belakang sosok makhluk menyeramkan yang sangat mirip dengan sosok Pade Jarwo itu muncul satu lagi sosok makhluk gaib yang berbadan lebih kecil tapi sama menyeramkannya dengan sosok yang bertubuh besar itu. Dan kini kedua makhluk itu sudah berada tepat di hadapan Asih yang diam terpaku dengan tubuh gemetar. "Cepat, selesaikan apa yang telah kamu mulai, Wo," ujar salah satu makhluk gaib yang bertubuh lebih kecil daripada yang satunya. Mendengar apa yang disampaikan temannya itu, sosok makhluk gaib bertubuh besar yang memang wajahnya sangat mirip dengan Pade Jarwo itu mulai menjulurkan tangannya ke tubuh Asih. Dan ketika tangan besar makhluk tersebut mulai dapat meraih leher Asih, tiba-tiba saja tubuh besar makhluk tersebut terpental ke arah pintu kamar yang terbuka dan masih diselimuti oleh asap tipis seperti kabut. "Bocah kurang ajar. Memang tidak salah jika aku akan menjadikanmu tumbal," ujar sosok makhluk yang sangat diyakini oleh Asih mirip dengan Pade Jarwo. Dengan penuh rasa marah, sosok makhluk bertubuh besar itu pun mulai mengobrak-abrik kamar Asih. Tapi Asih yang mulai terlihat tenang pun hanya memperhatikan apa yang dilakukan sosok makhluk yang ingin mencelakainya itu. Mulut Asih tidak henti-hentinya membacakan sesuatu yang membuat kedua makhluk menyeramkan itu sulit untuk mendekatinya. Hingga akhirnya makhluk yang bertubuh lebih kecil itu dapat meraih tubuh Asih dan mendekapnya erat dari arah belakang. Sosok makhluk yang bertubuh besar pun mulai kembali menghampiri Asih yang kala itu sudah tidak dapat bergerak lagi karena dekapan erat makhluk menyeramkan yang memiliki bau busuk dari mulutnya. Tapi Asih yang telah memasrahkan hidup dan matinya kepada Tuhan Sang Pencipta terus saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipelajarinya dari ayahnya. Ya, ayahnya adalah seorang pria sederhana yang taat beribadah dan kuat dalam berzikir, hingga tak jarang Lek Slamet ayahnya pun mengajari Asih dan Joko beberapa amalan berupa zikir yang dapat menangkal makhluk-makhluk gaib yang berniat jahat kepada mereka. Dengan keyakinan penuh, Asih terus saja berzikir mengagungkan asma Allah serta meminta pertolongan dan juga perlindungan dari Zat Pencipta alam semesta itu. Ia pun mulai dapat membuat kedua makhluk menyeramkan itu kewalahan, dan bahkan sosok makhluk yang sudah mendekap Asih dari arah belakang pun mulai merasakan kepanasan, hingga akhirnya ia pun melepaskan dekapannya dan langsung menjauh pergi dari belakang tubuh Asih. Merasa semakin geram dengan apa yang sudah dilakukan Asih, sosok makhluk yang bertubuh besar yang wajahnya sangat mirip sekali dengan Pade Jarwo itu mulai membabi buta dan terus berusaha menyerang Asih. Tapi Asih yang kini semakin yakin dengan doa-doa yang terus dibacakannya menjadi semakin kuat dan tak dapat lagi tersentuh oleh sosok makhluk mengerikan itu. Dan bahkan Asih pun dapat melukai sosok tersebut hingga beberapa kali terjungkal bahkan memuntahkan darah. Karena sadar tidak dapat melukai Asih, akhirnya kedua makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu pun pergi dari dalam kamar Asih. Dengan merubah wujud mereka menjadi gumpalan asap putih yang terbang ke arah atas rumah Lek Slamet. Setelah kepergian dua sosok makhluk yang sangat menyeramkan tadi, Asih pun mulai merasa lelah dan tidak dapat lagi menahan kantuknya, hingga akhirnya Asih pun kembali tertidur lelap hingga ibunya membangunkannya ketika azan subuh telah berkumandang. Asih yang merasa jika apa yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi pun tidak menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Asih kembali mengalami kejadian yang sama. Tapi saat itu Asih tidak mampu melawan sosok makhluk menyeramkan yang jumlahnya lebih dari sekitar 7 sosok makhluk yang beberapa diantaranya berwajah mirip dengan orang-orang yang pernah ia temui dan juga dikenalnya. Dan salah satunya adalah sosok yang mirip dengan Pade Jarwo.
Beruntungnya saat itu, Lek Slamet mendengar suara jeritan dari anak perempuannya. Ia segera berlari keluar ke arah kamar ASI dan langsung membuka paksa kamar yang biasanya tidak pernah dikunci tersebut. Dan betapa terkejutnya Lek Slamet kala mendapati tubuh anaknya sedang meringkuk di atas tempat tidurnya dengan keadaan menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Bu Marti pun yang sangat khawatir dengan keadaan anak gadisnya itu langsung menyelimuti tubuh ASI dan meminta Lek Slamet untuk segera melakukan sesuatu. "ASI, kenapa ini, Pak? Kok tiba-tiba dia menggigil seperti ini?" tanya Bu Marti dengan wajah panik. "Sepertinya ASI sedang diganggu dengan makhluk gaib, Bu. Sebentar, Bapak ambil wudhu dulu," balas Lek Slamet yang segera bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah kembali ke kamar ASI, Lek Slamet pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan energi jahat yang masih sangat terasa di dalam kamar ASI. Beberapa saat kemudian, tubuh ASI pun berhenti menggigil dan kini ASI mulai dapat menangis lalu tersadar. "Istighfar, Dok, istighfar," ucap Bu Marti sambil mendekap erat tubuh ASI. "Pade, Bu, Pade Jarwo," ujar ASI sambil terisak. "Kenapa, Dok? Ada apa dengan pademu?" tanya Lek Slamet penasaran. Pade mau numbalin ASI. Dia sudah bersekutu dengan makhluk bertubuh besar untuk mendapatkan kekayaan," balas ASI sambil menangis. "Astagfirullahaladzim. Tapi bagaimana kamu bisa tahu, Dok?" tanya Pak Slamet lagi yang semakin penasaran. "Pade Jarwo yang berwujud makhluk gaib menyeramkan bertubuh besar baru saja nyerang ASI, Pak. Dia mau bawa ASI pergi," balas ASI sambil terus beristighfar. "Lalu apalagi? Apalagi yang dia lakukan, Dok?" tanya Lek Slamet lagi. "Pade bersama beberapa makhluk lainnya seperti mengambil sesuatu dari dalam tubuh ASI. Rasanya ada sesuatu yang hilang dalam diri ASI saat ini, Pak," balas ASI sambil terus memeluk erat ibunya. "Kalau begitu, Bapak pergi dulu ke rumah Mbak Sabto, Bu. Tolong jaga ASI. Bapak akan membangunkan Joko untuk menemani ibu dan ASI sementara," ujar Lek Slamet yang segera pergi ke kamar Joko. Setelah berjalan kaki kurang lebih setengah jam, Lek Slamet pun akhirnya sampai di rumah Mbak Sabto. Lek Slamet yang sudah sangat emosi pun menceritakan tentang apa yang telah dialami ASI kepada Mbak Sabto. Dan tanpa menunggu lama lagi, Mbak Sabto pun langsung mengajak Lek Slamet untuk segera kembali ke rumahnya. "Aku tidak menyangka jika benar-benar ada orang yang tega menubalkan keluarganya demi kepentingan pribadinya," ujar Mbak Sabto ketika sudah berada di rumah Lek Slamet. Beruntungnya, ASI ini sangat yakin dalam berdoa dan berzikir kepada Allah, sehingga pertolongan Allah benar-benar melindungi ASI dari malapetaka itu, imbu Mbak Sabto yang telah selesai memeriksa keadaan ASI. "Lalu bagaimana dengan keadaan ASI, Mbak?" tanya Lek Slamet yang merasa sangat khawatir dengan keadaan putrinya tersebut. "Insya Allah anakmu akan baik-baik saja, Met. Yang terpenting saat ini kamu harus segera menemui Jarwo dan memintanya untuk menghentikan ritual yang sedang dilakukannya," jawab Mbak Sabto dengan tegas. "Walaupun Jarwo tidak akan mengakui perbuatannya, setidaknya kita telah memperingatkannya terlebih dahulu sebelum nanti menghukumnya," imbu Mbak Sabto lagi. Baik, Mbak, baik. Saya akan segera pergi ke rumah Mas Jarwo," balas Lek Slamet dengan penuh keyakinan. Ketika pagi tiba, Lek Slamet pun segera pergi ke rumah Pade Jarwo tanpa lagi rasa segan kepada kakak iparnya itu. Lek Slamet pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Pade Jarwo kala itu. Tapi Pade Jarwo yang menyangkal tentang apa yang telah dituduhkan Lek Slamet kepada dirinya itu seketika menjadi murka dan malah justru mencaci maki Lek Slamet. Dan tidak hanya itu, Pade Jarwo pun di sini berujar akan menghabisi keluarga Lek Slamet atas fitnah keji yang telah ia dapati di hari itu.
Saya itu hanya diminta untuk memperingati sampean, Mas. Ya jika sampean tidak melakukannya, ya sudah, tidak perlu marah-marah, ujar Les Slamet. Tapi kalau sampean bertindak lebih jauh lagi, maka saya tidak segan-segan lagi untuk memberikan sampean pelajaran, Mas. Imbul Les Slamet yang langsung berdiri di hadapan Pak De Jarwo. Dan betapa terkejutnya Les Slamet ketika dia melihat sesuatu yang sangat dikenalnya ada di antara benda-benda antik di sebuah meja yang posisinya berada tidak jauh dari ruang tamu rumah Pak De Jarwo. Tanpa berkata-kata lagi, Les Slamet pun segera berjalan menuju ke sebuah benda yang seharusnya ada di dinding ruang tamu rumah itu. Les Slamet yang sudah diliputi rasa kesal itu pun langsung meraih sebuah bingkai kayu yang berisikan foto ASI yang memang sudah beberapa hari lalu dicari-cari oleh anak gadisnya itu. Dan tanpa lagi berpamitan, Les Slamet pun langsung pergi dari rumah Pak De Jarwo dengan membawa serta foto ASI tersebut. Sesampainya di rumah, Les Slamet pun langsung menyerahkan bingkai foto milik ASI kepada Bu Marti. Setelah itu, Mbak Sabto yang masih menunggu di rumahnya pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan media foto ASI, Jarwo itu berniat untuk mengambil sukma ASI, lalu akan diserahkan kepada sosok makhluk gaib yang menjaga harta karun di sebuah tempat. Jarwo dan beberapa teman-temannya sudah terlalu jauh melangkah. Awalnya mereka itu hanya mencari benda bertuah yang asli atau memiliki keampuhan-keampuhannya tersendiri. Tapi karena sering tertipu, akhirnya Jarwo dan teman-temannya itu menginginkan hal lain, yaitu berburu emas batangan, ujar Mbak Sabto menjelaskan. Apa emas batangan itu berasal dari alam gaib ya, Mbak? Tanya Les Slamet yang penasaran dengan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Sabto. Ya, kurang lebih seperti itu, Mat. Jadi, Jarwo ini telah bersekutu dengan sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi untuk bisa mendapatkan logam mulia tersebut, jawab Mbak Sabto dengan yakin. Karena sosok makhluk gaib yang menjanjikan harta berupa logam mulia itu meminta tumbal dari beberapa orang gadis. Maka Jarwo dan beberapa orang temannya sepakat untuk mencari tumbal dari lingkar keluarga mereka. Dan salah satu yang dipilihnya itu adalah ASI. Imbu Mbak Sabto menjelaskan lagi. Waduh, lalu apa saat ini ASI sudah aman ya, Mbak? Sepertinya belum, Mat. Jarwo itu tidak punya pilihan lain selain anak gadismu itu. Karena memang sosok Buto Warak yang meminta tumbal itu telah mendatangi ASI secara langsung. Dan dia memang sangat menginginkan ASI saat ini, jawab Mbak Sabto yang semakin membuat Les Slamet sangat mengkhawatirkan keselamatan anak gadisnya. Kita tunggu sampai dia kembali datang untuk mencoba mengambil kembali sukma ASI, dan saat itu aku akan berusaha menyelamatkan ASI bagaimanapun caranya, imbu Mbak Sabto yang kini sedikit membuat Les Slamet tenang. Karena kebusukannya yang telah diketahui oleh Mbak Sabto, Les Slamet dan juga keluarganya, Pak De Jarwo yang telah terjerumus dalam persekutuannya dengan sosok makhluk gaib berwujud buto itu malah semakin terang-terangan untuk bisa mengambil ASI. Dan kini Pak De Jarwo yang telah memiliki sebagian kekuatan dari Buto Warak terus berusaha untuk mendapatkan ASI. Bukan tanpa alasan Pak De Jarwo melakukan hal itu. Karena selain telah mengikat perjanjian dengan Buto Warak, Pak De Jarwo sendiri tidak memiliki tumbal pengganti untuk menggantikan ASI. Pada malam Jumat Kliwon menjadi malam yang sangat mencekam bagi Les Slamet dan keluarganya. Walaupun Les Slamet, Bu Marti, Joko dan ASI telah mempersiapkan diri sebelumnya dan ada juga Mbak Sabto serta salah satu muridnya yang membantu, tapi
Sosok makhluk yang belum pernah mereka temui sebelumnya datang dan dengan terang-terangan mengatakan ingin mengambil ASI. Sosok makhluk gaib bertubuh besar seperti buto yang seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan 2 taring besar serta tanduk di tengah keningnya tiba-tiba saja datang di ruang tamu rumah Les Slamet. Suasana hening di rumah Les Slamet membuat sosok makhluk mengerikan itu dengan mudah dapat masuk ke dalam rumah. Setelah sosok makhluk bertubuh besar yang memang wajahnya sangat mirip dengan Pak De Jarwo masuk ke dalam rumah Les Slamet, Joko dan murid dari Mbah Sabto yang bernama Marno pun mulai membacakan surah Yasin dengan lantang. Sontak sosok buto yang awalnya terlihat beringas itu perlahan mulai kebingungan kala mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Joko dan Marno. Dari arah luar rumah Les Slamet mulai terdengar suara-suara gesekan energi beradu dan sesekali terdengar pula suara dentuman yang cukup keras akibat dari beberapa makhluk gaib lain yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah Les Slamet. Tapi Mbah Sabto yang telah merencanakan semuanya sedari awal dengan sigap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membuat benteng gaib dan memagari seluruh bagian rumah Les Slamet. Sementara itu, sosok buto yang memiliki wajah sangat mirip dengan Pak De Jarwo mulai terlihat kebingungan karena energi besar yang terus datang menyerangnya. Setelah memastikan kondisi rumah Les Slamet terlindungi dengan doa-doa yang tadi telah dibacakan oleh Mbah Sabto, akhirnya Mbah Sabto pun langsung menghadapi sosok buto yang mulai merasakan kesakitan akibat bacaan surah Yasin yang masih terus dibacakan oleh Joko dan Marno. "Siapa kau makhluk gaib? Sebenarnya apa yang kau inginkan di rumah ini?" ujar Mbah Sabto sambil terus berzikir dengan tasbih kayu cendana di tangan kanannya. "Namaku Warak, Kiai. Dan kedatanganku di rumah ini adalah untuk mengambil apa yang telah dijanjikan seseorang kepadaku di rumah ini," ujar buto Warak yang terlihat terus menggeliat menahan hawa panas dari lantunan ayat-ayat suci yang terus saja dibacakan oleh Joko dan Marno. "Sepertinya kau salah alamat, Warak. Sekarang pergilah dari rumah ini. Bawa serta makhluk-makhluk gaib bawaanmu itu. Pergi," balas Mbah Sabto dengan tegas. "Jangan memaksaku untuk bertindak lebih, Warak," ibu Mbah Sabto yang mulai mengancam buto Warak. "Jika aku tidak mendapatkan gadis yang dijanjikan, maka akan terjadi perang antara bangsa buto dengan bangsa manusia, Kiai," ujar buto Warak yang rupanya masih sangat menginginkan ASI. "Ya kalau begitu, aku akan memusnahkanmu di sini, Warak, dan aku akan menghadapi buto-buto yang lainnya yang tidak terima dengan kematianmu," balas Mbah Sabto dengan tegas. Tanpa banyak berkata-kata lagi, Mbah Sabto pun kembali membacakan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran untuk melemahkan sosok buto Warak yang masih dapat melakukan perlawanan terhadap Mbah Sabto. Di saat terjadinya pertarungan energi itu, tiba-tiba saja dari arah luar rumah Les Slamet terdengar suara benturan keras yang diiringi dengan terbukanya secara paksa pintu rumah Les Slamet. Setelah pintu rumah Les Slamet terbuka, terlihatlah sosok Pak De Jarwo yang kini wajahnya memerah dan kedua tangannya terlihat berbulu hitam. "Kekuatan orang itu akan lebih berbahaya daripada kekuatanku, Kiai," ujar buto Warak yang perlahan melayang mundur mendekat ke arah sosok Pak De Jarwo. "Jika kalian tidak mau menyerahkan gadis itu, maka aku akan membunuh kalian semua yang ada di dalam rumah ini," ujar Pak De Jarwo yang terlihat sangat menyeramkan. Menanggapi ucapan sosok Pak De Jarwo yang terlihat sangat mengerikan itu, Mbah Sabto pun langsung memanggil Marno yang berada di dalam kamar Joko. Marno adalah seorang teman dari Adi Jatmiko yang beberapa waktu lalu berhasil mengungkap misteri di desanya yang ingin dikuasai oleh oknum kepala desa. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren bersama Jatmiko, Marno pun lalu dimintai oleh Mbah Sabto untuk membantunya menolong orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan terkait dengan hal-hal gaib.
Mbah Sabto pun di sini perlahan mulai menurunkan ilmu kebatinan yang dimilikinya kepada Marno yang memang telah memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Marno yang telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari permasalahan itu pun segera keluar dari dalam kamar Joko. Tanpa rasa takut sedikit pun, Marno memandang tajam ke arah sosok Pade Jarwo yang kini semakin terlihat seperti sosok buto itu. Dan tanpa menunggu komando dari Mbah Sabto, Marno pun langsung melesat menyerang Pade Jarwo yang kini tubuhnya sudah dipenuhi bulu hitam tersebut. Pertarungan ilmu bela diri tingkat tinggi pun mulai terjadi di luar rumah Lek Slamet. Jual beli pukulan dan juga tendangan terjadi dengan sengit antara Marno dengan sosok Pade Jarwo. Sementara itu, Mbah Sabto yang tahu jika sosok Buto Warak akan pergi pun langsung menghadangnya dengan melemparkan tasbih kayu cendana yang sedari tadi dipegangnya ke arah sosok Buto Warak. Karena tubuhnya terlilit tasbih kayu yang tiba-tiba saja membesar, sosok Buto Warak pun akhirnya roboh dengan tubuh menggeliat menahan rasa sakit akibat dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terus dibacakan oleh Mbah Sabto. Tapi tanpa disangka-sangka oleh Mbah Sabto, tiba-tiba saja muncul beberapa sosok makhluk serupa seperti Buto Warak. Bahkan salah satu makhluk gaib tersebut terlihat lebih menyeramkan jika dibandingkan dengan sosok Buto Warak itu sendiri. "Ampun Yai, tolong janganlah Kiai menyiksa Prabu Warak," ujar sosok Buto yang terlihat lebih sangar dari Buto Warak. "Dia sudah aku peringatkan sebelumnya, tapi dia sendiri yang memilih jalan ini," jawab Mbah Sabto. "Mohon, berilah ampunan kepada Prabu muda dari bangsa kami itu, Kiai, dan aku berjanji tidak akan mengusik lagi orang-orang di daerah sekitar desa ini, terutama keluarga ini," balas sosok Buto yang sepertinya adalah sosok makhluk yang menjadi petinggi di kerajaan bangsa Buto tersebut. "Tapi izinkan aku membawa orang yang telah bersekutu dengan bangsa kami ini, Kiai," imbus sosok itu lagi. "Aku tidak ada urusan dengan orang-orang yang telah bersekutu dengan bangsamu. Jadi aku sebenarnya hanya meminta jangan ganggu lagi keluarga ini dan juga warga di sekitaran desa ini lagi," balas Mbah Sabto dengan tegas. Dan tidak lama setelah itu, sosok Buto Warak pun langsung menghilang dari pandangan mata Mbah Sabto dan juga Lek Slamet. Lalu disusul oleh sosok Buto yang bertubuh lebih besar tadi yang segera pamit undur diri kepada Mbah Sabto. "Terima kasih atas kebijaksanaanmu, Kiai. Kami pamit undur diri," ujar Buto bertubuh besar tersebut. Setelah seluruh Buto itu pergi dari rumah Lek Slamet, sosok Pade Jarwo kini pun mulai terlihat melemah dengan beberapa kali tersungkur akibat pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Marno. Dan ketika sosok Pade Jarwo hendak bangkit dan kembali menyerang Marno, tiba-tiba saja sosok menyeramkan tersebut seolah seperti tertarik oleh sebuah energi yang besar. Tubuh Pade Jarwo pun seolah seperti diseret oleh sosok makhluk tak kasat mata yang membuat Pade Jarwo berteriak-teriak ketakutan. Dan setelah itu, tubuh yang diseret paksa tersebut hilang begitu saja dari pandangan mata Marno, Mbah Sabto, dan juga Lek Slamet. "Dia telah membayar apa yang dijanjikannya sendiri," ujar Mbah Sabto kepada Lek Slamet dan Marno. "Sekiranya ada keluarganya yang mencari keberadaan Jarwo, jangan pernah ceritakan kejadian ini, karena Jarwo saat ini telah berada di alam gaib di kerajaan Buto. Dia akan menjadi budak di sana sampai akhir dunia ini," imbu Mbah Sabto yang membuat Lek Slamet merasa bersedih. "Lalu kami harus bagaimana, Mbah?" tanya Lek Slamet yang sedikit khawatir akan timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga Pade Jarwo nantinya. "Tidak ada yang tahu kejadian ini selain aku, Marno, dan juga keluargamu. Dan selain itu, tidak akan ada juga orang yang percaya jika kau menceritakan tentang kejadian ini. Jadi sebaiknya
Bersikaplah biasa saja dan jangan pernah menceritakan hal ini terhadap keluarga Jarwo, balas Mbah Sabto. Beberapa hari kemudian, keluarga Les Slamet dikejutkan dengan kabar kematian Pak De Jarwo. Jasad Pak De Jarwo ditemukan membusuk di sebuah jurang berbatu di pinggir jalan yang memang cukup terkenal angker. Entah bagaimana bisa jasad Pak De Jarwo ditemukan di jurang berbatu itu. Pihak keluarga pun tidak ada yang mengetahui secara pasti penyebab kematian dari Pak De Jarwo. Setelah ditemukan dan lalu dimakamkan jasad Pak De Jarwo di rumahnya, kini sering terdengar suara rintihan kesakitan dari Pak De Jarwo dan juga suara-suara yang terus meminta tolong kepada keluarganya. Dan tidak hanya itu, beberapa tetangga terdekat Pak De Jarwo pun sering kali melihat penampakan sosok Pak De Jarwo dengan wajah hancur dan berbau sangat busuk. Tapi setelah 40 hari dari semenjak dimakamkannya jasad Pak De Jarwo, teror suara rintihan dan juga penampakan sosok menyeramkan itu pun menghilang. Dan semenjak itu muncullah kabar tentang kematian Pak De Jarwo yang memang dijadikan tumbal oleh orang-orang yang selama ini ikut mencari harta karun berupa emas batangan di sebuah tempat. Tapi kabar itu hanyalah sebatas rumor belaka tanpa adanya pembuktian dari siapapun yang menceritakannya. Menurut Mbah Sabto, sebelum Pak De Jarwo bersekutu dengan sosok Buto Warak, ada seorang ahli ilmu hitam yang menunjukkan sebuah tempat keramat, di mana di tempat tersebut terdapat emas batangan yang harus disempurnakan jika ingin mengambilnya. Pak De Jarwo bersama ketiga temannya itu pun lalu mulai mendatangi tempat tersebut dengan perantara sosok dukun tadi. Hingga akhirnya Pak De Jarwo dan ketiga temannya itu harus meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan karena telah gagal memberikan tumbal yang sudah mereka janjikan. Mbah Sabto mengetahui hal tersebut karena sosok Panglima Buto yang meminta Mbah Sabto untuk membebaskan Buto Warak menceritakan hal tersebut. Dan emas batangan di sebuah tempat keramat itu memang benar adanya. Tapi memang emas tersebut berada di alam gaib dan sangatlah sulit untuk kita manusia meraihnya, mengambilnya, dan membawa ke dunia nyata. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih mawas diri demi kehidupan yang lebih baik. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, penulis favorit kita semua dan sudah lama ya Mas Untung ya. Jadi ada sedikit kendala dari alat tempurnya Mas Untung dan alhamdulillah akhirnya sudah baik semua, sudah selesai semua dan sudah mulai aktif kembali menulis. Dan kali ini kisahnya cukup keren ya, pesugihan, selalu tentang pesugihan. Tapi kali ini sebenarnya bukan permasalahan bukan kesengsaraan, tapi lebih kepada kenafsu duniawi yang mana diawali dari hobi ya. Sebenarnya sih hobi sih ya untuk benda-benda klinik. Akhirnya ingin dibisniskan kalau di yang sepengetahuan saya disebutnya di daerah sini bisnis dewa lah ya, kayak bambu petuk, mira delima dan lain-lain kayak gitu. Dan saya pribadi sih belum pernah ya melihat orang yang sukses dalam melakukan hal demikian ya. Dan ini juga sama terjadi pada sosok Pak De Jarwo yang pada akhirnya karena merasa sudah uangnya sudah habis, sudah sering ketipu, capek, dia memutuskan untuk mengambil harta karun yang mana ternyata harta karun itu adalah bentuk pesugihan dari Buto Warak. Jadi Buto itu adalah raksasa ya dalam bahasa Jawanya. Sekali lagi luar biasa, keren sekali Mas Untung Prasetyo atas kisahnya. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang jelas dengan sosok Asi mungkin punya kelebihan ya. Selaku anak dari Pak Les Slamet ini, dia punya kelebihan dan yang mana itu adalah keyakinan dia atas apa yang sudah diajarkan oleh ayahnya, dia praktekkan dan itulah yang melindungi dirinya. Dan agak sedikit menarik di sini kemunculan dari
rekan Adi Jatmiko. Ada terutama untuk yang penggemar kisah-kisahnya Mas Untung tuh pernah dikisahkan Adi Jatmiko. Ini kayaknya seru nih, boleh juga nih Mas Untung ya tentang Adi Jatmiko, tapi banyak yang nanyain tentang Sudiro nih. Jadi petualangan Sudironya nih, perjalanan Sudironya masih ditunggu ya Mas Untung ya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman sekalian, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Kami juga selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman semualah kami selalu bertambah semangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan untuk Mas Untung, selalu semangat berkarya Mas Untung ya, ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya yang pasti tidak kalah menariknya, terutama banyak request tuh, Ardipian sama Sudiro tuh, ditampilin lagi ya Mas Untung ya. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke saudaranya atau ke teman-temannya, agar yang lain juga ikut terhibur. Buat yang baru bergabung ataupun sudah lama bergabung tapi lupa ya ternyata, oh iya belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga. Jangan lupa dinyalakan agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi di setiap kami mengupload konten-konten terbaru. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini tidak hanya dari pengalaman kita sendiri ya, bisa dari lingkungan sekitar atau dari teman, dari saudara, bebas. Dan silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara juga boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan yang sudah mengirimkan kisah tapi masih belum dibawakan, kami harap mohon bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan dulu agar bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-teman nantinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.